Halo sobat emas kalian, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai judul yang cukup kontroversial, yaitu adalah awas, ternyata nyimpen emas itu bahaya nih. Nah, apa bahayanya? Saya akan bahas di video kali ini, simak sampai habis ya. Yang pertama saya akan membahas mengenai bahayanya itu dalam arti gini. Nyimpen emas itu ternyata kalau Anda itu nyimpennya benar, caranya untuk investasi emas itu benar, bahayanya itu bisa membuat semua itu akan kerasa murah buat kalian guys. Saya akan menjelaskan gimana caranya investasi emas yang benar, dan saya akan kasih data historisnya harga emas dari beberapa puluh tahun yang lalu, kita bandingin dengan harga tanah dan juga harga mobil. Karena itu yang paling umum ya, seperti di video kapan hari yang saya udah pernah bilang. Yang pertama saya akan kasih data historis ke kalian, harga emas dalam rupiah sejak tahun 80-an sampai saat ini. Di tahun 80-an, harga emas itu masih Rp20.000 aja per gramnya. Di tahun 90-an menjadi Rp40.000, berarti kenaikan 100% ya, dalam 10 tahun, berarti per tahunnya sekitar 10%. Di tahun 2000, dari 40.000 naik menjadi 80 ribuan. Sempat di angka 100 ribuan di tahun 98, tapi itu jangan dianggap karena itu ada krisis moneter ketika mantan Presiden Soeharto lengser, itu harga emasnya sempat tembus dari 40 ribuan menjadi 120 ribuan guys waktu itu. Yang menyebabkan sebenarnya bukan karena harga emas dunianya, tapi rupiah yang dari Rp2.000 menjadi 16-18 ribu rupiah waktu itu. Dari 2000 di angka 80-an aja ya, kita ambil normalnya waktu itu, ke 2010 itu naiknya gila-gilaan. Bukan lagi 100% dari 80 menjadi 160 ribu, tapi menjadi 300 ribu. Hampir 400% guys. Itu di tahun 2010. Tahun 2020, masih pada ingat kan, waktu COVID kemarin, dari angka 300 ribuan itu menjadi 900 ribuan. Gila banget ya kenaikannya itu. Nah, dari angka-angka ini semuanya saya bahas mengenai harga emas. Dan saya akan komparasikan dengan kalau kalian tuh nyimpen emas terus, gimana dengan kalau kita bandingin kalian itu membeli barang-barang kalau kalian tuh punya emas. Nah, di tahun 2000-an, saya masih ingat ya, itu mobil pertama keluarga saya waktu itu, Kijang kotak itu ya waktu itu ya, Kijang kotak, kalau nggak salah tuh namanya LGX atau LSX tuh ya. Nah, itu harganya itu sekitar 80 juta sampai 100 jutaan. Waktu itu ya harganya sekitar, atau mungkin di bawahnya mungkin ya kalau saya nggak salah, tahun 2000-an. Yang masih ingat mungkin bisa bantu saya di kolom komentar. Tapi kalau saya hitung-hitung, waktu itu untuk membeli harga mobil yang segitu ya, sekitar 80 jutaan, kalau harga emasnya itu 80 ribu, berarti itu butuh sekitar 1 kilo emas untuk membeli satu buah Kijang, Toyota Kijang waktu itu. Lanjut ke tahun 2010, harga emas itu waktu itu 300 ribuan per gramnya guys. 300 ribuan, dan harga Toyota Innova, waktu itu saya ingat ya, tahun 2007 atau 2008, saya tuh pernah beli Toyota Innova yang tipe G diesel. Harganya itu di angka sekitar 170 jutaan lah, kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu cuma kita butuh itu, berarti berapa tuh ya? Cuma sekitar 600 sampai 700 graman lah, nggak sampai sekilo. Ya, jadi dengan emas yang lebih sedikit, 2000, tahun 2000, kita butuh 1 kilo emas untuk membeli 1 unit Kijang. Tahun 2010, cuman butuh 600-700 gram emasnya itu, yang kita butuhkan untuk membeli Toyota Kijang Innova, yang lebih bagus mobilnya waktu itu sudahan ya pastinya. Dan di tahun 2020, Innova Reborn, atau bahkan sekarang ngomong Innova Zenix aja ya, itu kita cuman butuh sekitar 500 gram aja. Atau bahkan kalau yang tipe rendah mungkin cuma 400 graman udah dapat guys. Kalau yang Reborn mah pasti udah dapat lewat. Zenix aja yang terbaru tahun 2023 kemarin kan keluar Zenix tuh ya, itu cuma sekitar 400 graman aja. Nah, poin saya tuh saya mau ngomong kayak gini. Dari yang 1 kilo, kalau misalnya kita punya emas 1 kilo nih, dulu itu 1 kilo ini dapatnya 1 unit Kijang. Dan sekarang 1 kilo ini cukup kita potong aja sampai cuman sekitar 400 graman, itu sudah dapat Innova yang terbaru di tahun 2024 ini guys. Bayangin. Itulah yang saya bilang, nyimpen emas tuh bahaya.
Kalau kalian nyimpennya bener, kalian punya emas tambah banyak terus, itu sebenarnya nggak ada ruginya. Kenapa? Karena yang pertama liquid. Kalian bisa jual kapanpun emas itu. Kalau orang bilang, nyimpen emas itu nggak keren gitu ya, mendingan nyimpen kripto, mendingan main saham, dan lain sebagainya. Ya, itu pilihan pribadi sih ya, saya nggak bilang salah benar, tapi semua itu ada resikonya. Tapi buat saya, salah satu keunikan dan keunggulan emas itu adalah kapanpun emas itu kita butuhin jadi duit, saat itu juga dia akan cair jadi duit, tunai. Nggak peduli emas itu kondisi apapun dan nggak peduli jenisnya apa ya guys. Yang tadi saya omongkan itu adalah emas batangan dalam 24 karat. Tapi yang perhiasan sekalipun, itu juga bisa kalian jual saat itu juga jadi duit. Tapi mungkin harganya ada bedanya gitu aja. Nah, salah satu juga yang bisa kita perbandingkan selain mobil itu adalah harga tanah. Saya coba cek data historis, harga tanah di Menteng tahun 2010 itu sekitar 20 juta rupiah per meternya. Menteng di Jakpus ya. Dan di tahun 2020 kemarin itu menjadi 100 juta. Inilah satu-satunya yang bisa mengalahkan harga emas. Yaitu naiknya gila-gilaan. Kalau tahun 2010 untuk membeli 1 meter persegi itu kita butuh 66 gram. Di tahun 2020 meskipun harga emasnya naik, kita masih butuh sekitar 100 gram emas. Nah, jadi lebih banyak tuh butuh emasnya. Tapi, ada tapinya. Itu sangat fluktuatif sekali dan sangat subjektif banget. Tanah di Menteng, kalau lokasinya aja udah nggak pas, belok kiri, ngadepnya kemana, harganya udah beda. Dan mau dijual lagi juga nggak gampang. Kita harus nemuin buyer yang sesuai. Dan harus cek legalitasnya. Sedangkan emas ya emas. Udah, kondisi rusak kek, kadarnya jelek kek, tetap jadi duit. Itulah bedanya emas dengan yang lain. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan emas, kalau ini kita ngomong investasi secara sektor real ya, jangan ngomong sektor keuangan, kayak misalnya kripto, dolar, saham, pasar uang, dan lain-lain. Itu beda cerita udah. Kita ngomong yang sama-sama aset fisik, yaitu tanah sama emas dan juga mobil, yang bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Itu aja kalian bisa perbandingkan. Buat saya pribadi, emas yang paling menarik. Karena emas itu kapanpun bisa jadi duit, bisa jadi modal kalau kita mau usaha, bisnis, ada kebutuhan mendadak juga bisa. Nah, caranya gimana supaya kayak gitu? Saran saya, terus belilah emas. Nggak peduli harga berapa, beli aja pokoknya. Asalkan untuk long term ya sifatnya emas itu.